selamat datang di YouTube channel Samesta Mahata Margonda bersama dengan Habibie tentunya, dan juga kita masih ada di Mama Pod, ibu dari segala podcast. Mahatizen, kali ini di Marketing Gallery Samesta Mahata Margonda kedatangan tamu spesial nih. Kenapa Habibie bilang tamu spesial? Ini adalah salah satu putra bangsa yang membanggakan. Beberapa kali mewakili Indonesia di ajang dunia, dan tentunya juga Habibie pribadi bangga gitu kan bisa kedatangan Mas Ardi. Halo Mas Ardi. Halo. Sehat? Sehat Mas. Aku panggil Ardi aja mungkin ya. Ya. Habibie ini sekilas info nih ya. Habibie kenal Ardi ini sejak tahun 2018 atau 2019 ya. Sekitar. Jadi waktu itu Perumnas Mahata Margonda lagi ada pameran di JCC waktu itu, dan Habibie mengundang Ardi untuk jadi salah satu performers kita dengan freestyle soccernya. Udah kelihatan kan, udah bawa bola juga di sini. Tadi juga udah juggling ya di mana? Di Amphitheater Marketing Gallery Mahata Margonda. Ardi ini adalah seorang freestyle soccer. Mahatizen mungkin bisa udah ada yang tahu nih. Freestyle soccer tuh seperti ya seni bermain bola, mungkin bisa dibilang gitu ya Ardi ya. Seni bermain bola, dan ini masih nggak terlalu banyak juga sepertinya di Indonesia, tapi juga sudah mulai berkembang. Ya, bisa dilihat juga di mana Instagram dari Ardi Freestyle itu kan ya. Beberapa kali Ardi tunjukin kalau pas lagi latihan gitu kan, atau mungkin lagi bikin konten YouTube-nya sendiri. Punya YouTube ya Ardi? Ada YouTube. Ada YouTube. Sebutin dong biar bisa di-subscribe juga. YouTube-nya Ardi Freestyle. Ardi Freestyle. Kalau Instagram-nya Ardi Free. Ardi Free ya. Iya. Nah itu Habibie juga sempat lihat tuh trik-triknya. Begitu dicoba belum bisa. Emang nggak bisa sekali dua kali sih ya. Iya. Nah Ardi sendiri nih kenal freestyle soccer sejak kapan Di? Jadi awal mula tahu freestyle soccer itu di tahun 2009. 2009 ya. Usia berapa itu kira-kira waktu itu? Itu usia 18 tahun lah. 18 tahun. Iya. Jadi pertamanya tuh ngelihat iklan di televisi. Ada orang juggling bola terus nge-trick gitu. Nah saya pertama kali ngeliat itu tertarik gitu, pengen nyoba gitu. Dan ternyata lumayan menyenangkan gitu. Pertamanya tuh langsung coba atau memang langsung pengen niat gitu? Ada nggak sih pelatih atau guru yang bisa ngajarin ini gitu? Oh enggak, pertamanya nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba sendiri ya? Ada bola di rumah aja. dicoba Ya. terus? Dan ternyata menyenangkan juga, jadi hobi juga buat saya. Nah dari sejak itu saya coba cari komunitasnya di Indonesia. Jarak dari udah lihat iklan cari komunitas tuh berapa lama? Apa cukup lama kan 1 tahun baru cari komunitas atau? Nggak nyampe 1 tahun sih. Nggak sampai Paling 1 tahun kira-kira 3 bulanan lah gitu. Mana udah ngerasa love gitu ya cari komunitasnya, lalu? Ketemu komunitas di Jakarta. Nah saya coba datang deh ke Jakarta, ketemu sama mereka, terus coba latihan bareng, dan ternyata keterusan sampai sekarang. Dari sharing-sharing juga gitu pasti ya. Waktu itu pas gabung dengan komunitas tersebut, emang udah ada yang kenal atau belum? Belum kenal awalnya. Jadi kenalan sendiri gitu ya, permisi gabung dong gitu ya. Kita kenalan dulu di Facebook sih. Oh Facebook, ya benar-benar 2009, 2010 tuh hype-nya Facebook waktu itu ya. Iya. Wah keren banget ya. Ardi ini cuma dari lihat iklan loh waktu itu. Iklan tuh kan padahal beberapa detik, beberapa menit. Itu bisa ya Mahatizen ya, jadi ngasih inspirasi buat Ardi waktu itu. Ardi sendiri untuk olahraga, apakah mungkin ada bakat keturunan dari orang tua, kakek nenek, ada nggak? Kalau untuk olahraga freestyle nih ya, nggak ada sih. Tapi ada. dari papa saya itu emang senang olahraga. Suka olahraga? Iya, suka olahraga, tapi nggak freestyle bola gitu. Macam-macam sih, dia suka sepak bola, suka basket gitu. Jadi mungkin menurun dari papa sih. Saat misalnya lihat Ardi mulai juggling bola itu, papa udah ada kepikiran nggak, maksudnya enak kayaknya udah mulai seneng olahraga nih gitu. Ada nggak dari papa sendiri bentuk supportnya gitu? Kalau dari keluarga sih disupport sih. Apalagi kalau olahraga itu kan hal yang positif gitu kan. Iya. Iya, jadi dapat support dari orang tua juga. Emang ya selama itu positif pasti keluarga akan support ya Ardi ya. Ini berarti dibilangnya nggak cita-cita yang spontan juga ya, karena umur 18 itu menurut Habibie udah lumayan udah lumayan dewasa lah. Biasanya kita kan kalau dari kecil cita-citanya pengen jadi dokter. Iya. Kalaupun atlet mungkin yang memang sehari-hari kita lihat sepak bola, bulu tangkis seperti itu. Nah ini apakah Ardi ini sudah memang ngerasa ini memang cita-citaku?
dan ini memang udah jadi pilihanku gitu. Ngerasa gitu nggak sampai sekarang? Awalnya sih belum sih. Jadi awal belajar tuh kayak cuman hobi aja gitu. Hobi aja ya, Hobi aja. maksudnya ya udah ngisi waktu luang aja gitu ya. Hobi, terus mulai coba ikut kompetisi. Oh iya, sejak di umur berapa untuk kompetisi pertama? kompetisi pertama tuh di umur 19 kalau nggak salah deh. Setelah 1 tahun setelah coba masuk. 1 tahun ya. Tapi masih belum bisa apa-apa tuh. Tapi ini mungkin amatir bahasanya mungkin ya. Tapi berani udah Hardi ya. Berani coba ikut kompetisi, masih belum menang gitu. Nah terus makin rajin latihan sampai akhirnya bisa juara nasional. Nah di situ saya mulai lebih serius lagi menekuni olahraga freestyle soccer. Kompetisi pertamanya mungkin tahun 2010 ya berarti ya? Iya. 2010 karena Ardi bilang mengenali 2009. 2009. Tapi udah ada nyali buat berkompetisi 2010. Ingat nggak kompetisinya di mana dan nama kompetisinya apa waktu itu? Itu nama kompetisinya Kometa Freestyle Soccer. Tempatnya itu di Jakarta Utara deh kalau nggak salah. Jakarta Utara iya. ya. Dan waktu itu Ardi saat ikut kompetisi ada yang motivasi, maksudnya ada yang ngundang nggak? Atau memang udah wah ada kompetisi nih aku mau ikut gitu? Itu dapat info dari teman-teman komunitas sih. Dan diajak ya? Iya diajak. Jadi ada kompetisi nih, ikutan yuk gitu. Nah saya coba deh ikut kompetisi itu. Oke, itu berarti kalau misalnya kompetisi yang diikuti Ardi pertama di Jakarta Utara di 2010 ya. 2010. Kemudian meskipun belum juara, Ardi masih semangat untuk coba lagi. Iya. Kemudian di tahun berapa tadi bisa juara? Pertama kali juara nasional itu di tahun 2014 sih. 2014. 10, 11, 12, 13, 14. 5 tahun 5 kemudian tahun ya. lama juga ya. tapi di menuju ke juara 1 ke 2014, Ardi tetap konsisten ya ikut kompetisi-kompetisi tersebut ya. Terus yang sampai menurut Ardi ini bisa membuat Ardi di titik ini nih apa? Pastinya rajin latihan kan. Terus yang jadi motivasi itu apa? Yang jadi motivasi sih ingin membawa nama Indonesia dan membanggakan Indonesia gitu di tingkat freestyle di dunia ataupun di Asia. Iya. Karena kita juga siapa sih yang nggak pengen banggain negara ya. Ini berarti cara si Ardi ya untuk membanggakan Indonesia. Udah juara nasional di 2014, kemudian begitu juara nasional Ari pasti dong dikasih mandat gitu kan, dikasih amanah untuk bisa berkompetisi ke tingkat berikutnya. Tingkat apa aja nih yang udah pernah Ardi ikuti dan membawa nama Indonesia? Jadi di 2014 itu kan setelah juara nasional itu juaranya dikirim ke tingkat dunia. Itu langsung tingkat dunia ya? Langsung tingkat dunia. Di tahun? Kompetisinya 2014. 2014 juga. Terus di Brazil. Wow, udah sampai Brazil. Kota mana tuh waktu itu? Salvador, nggak tahu aku. Tapi taunya Sao Paulo tuh masih Brazil ya. Sao Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro yang jadi itu aroma Olimpiade. Salvador waktu itu. Itu berapa orang dari Indonesia yang dikirim? Cuma 1. Ardi doang. Berangkat ke sana ada tim atau sendiri? Enggak, sendirian. Bayangin Mahatizin ya sendirian ke negeri orang. Cuman apa kesulitan pas waktu persiapan menuju ke Brazil tersebut? Tantangan-tantangannya. Pasti ini kan ya bawa nama Indonesia. Pasti ada tantangannya. Apa itu? Karena itu kompetisi internasional pertama saya juga gitu, jadi cukup tertekan lah gitu. Jujur ya Mahatizin yang tertekan. Tertekan gimana maksudnya? Iya secara mental gitu kan. Kayak apa ya, wah kompetisi besar nih gitu. Harus bermain bagus gitu kan. Latihan juga udah serius, tapi ternyata pas kompetisinya karena belum banyak pengalaman di tingkat internasional, jadi kurang bagus mainnya. Mungkin ya biasa lah ya, kaget gitu ya bahasanya ya, mungkin ya agak shock gitu. Apa pengalaman unik waktu tingkat dunia tersebut? Pertama di Brazil di 2014 itu. Ada pengalaman unik nggak yang dialami Ardi di sana? Pengalaman uniknya sih pertama sih senang banget gitu bisa ketemu idola-idola freestyle saya gitu yang tadinya cuma ngeliat di YouTube, di Facebook, dan ternyata di situ bisa ketemu langsung. Ketemu langsung. Siapa tuh? Sebutin dong, meskipun Habibie mungkin nggak tahu ya, nanti bisa googling. Siapa aja tuh waktu itu jadi idola? Waktu itu tuh masih ini yang jago-jagonya tuh Andrew Henderson. Dari mana tuh? Dari Inggris. Andrew Henderson, terus ada Charlie dari Argentina. Terus ada Tobias dari Norway. Nah,
Nah itu ketemu langsung tuh di sana tuh. Ya. Apa mereka jadi juri atau sekedar Nggak, ikut kompetisi juga mereka. Oh ikut kompetisi Iya, juga? ikut kompetisi Jadi juga. kompetitornya Iya, Ardi jadi juga? kompetitor. Gimana tuh? Antara kompetitor tapi juga ngefans. Bingung nggak reaksinya? Iya. Ardi sendiri. Ketemu langsung ini, sempat komunikasi nggak? Komunikasi sih. Komunikasi ya. Latihan bareng gitu. Latihan bareng juga. Wah, kalau biasanya sih ya, kalau misalnya setahu Habibie kalau kayak bulu tangkis gitu kan, latihan bareng tuh satu tim. Nah ini kalau freestyle meskipun kompetitor latihannya bareng ya. Latihannya barengan. Latihannya bareng. Karena emang juga sendirian sih ya di sana kan. Battle-nya itu 1 lawan 1. 1 lawan 1. Jadi ada per babak 1 lawan 1 gitu. Iya. Iya. Ardi ini udah termasuk hebat banget loh dongeng Indonesia dan juga ketemu sama bintang yang diidolakan gitu ya. Di Brazil 2014, kemudian kompetisi internasional berikutnya 2016 itu ada kompetisi Asia. Asia 2 tahun kemudian berarti ya. Se-Asia itu di Filipina. Itu kenapa Ardi yang dikirim di tahun 2016? Apa memang waktu itu dikirimnya dari 2014 memang untuk 2 kompetisi tersebut atau memang Ardi harus ngelewatin kompetisi lagi untuk mewakili Indonesia di tahun itu? Enggak, jadi ikut kompetisi nasional lagi. Oh, ada kompetisi lagi ya? Kita ada kompetisi nasional setiap tahunnya. Nah, nanti yang menang itu dikirim ke entah di kejuaraan dunia atau kejuaraan Asia gitu. Dan di 2016 itu 2016 untuk Asia yang wakil Indonesia ya. Iya. Di mana waktu itu? di Filipina. Filipina. Dapat predikat juara nggak di situ? Itu dapat waktu itu prestasi terbaik saya juga sih, bisa dapat juara 3 se-Asia. Wah, tepuk tangan dong, juara 3 se-Asia loh. Berarti kompetitornya dari mana aja tuh? Apakah hampir seluruh negara Asia? Oh, hampir seluruh. Datang ya? Iya. China Kayak kirim dari perwakilan. China, Jepang, Malaysia, Singapura, sampai Iran pun ada. Iran juga ada ya, juga negara Timur Tengah ya. Iya. Itu juara 1-2-nya siapa waktu itu? Satunya itu Filipina. Filipina tuan rumah sendiri. Dua-duanya itu Jepang. Jepang dan juara 3-nya Indonesia ya. Wah. Ini kapan-kapan boleh nih kayaknya kita visit ke rumahnya Ardi. Boleh. Lihat koleksi medali atau mungkin trofi gitu ya. Itu di Brazil, kemudian di Filipina, kejuaraan Asia. Kejuaraan apa lagi yang sempat diikuti? Setelah 2016 itu ada lagi kejuaraan dunia di 2018. 2018. Ya, itu di Polandia. Mana? Warsawa? Di Warsawa. Warsawa ya, di ibu kotanya ya. Itu mewakili Indonesia lagi ya. Wakil Indonesia lagi. Berapa peserta itu Ardi yang ikut di Waktu 2018? itu tuh ada lebih dari 32 negara sih. 32 negara. Wah, tuh lumayan banyak ya dengan freestyle-nya masing-masing. Biasanya kalau misalnya kompetisi internasional yang jadi kompetitor terberat Ardi siapa? Dari negara mana? Kalau untuk di kompetisi dunia gitu ya, berat dari negara-negara di Eropa kayak gitu sih. Ya udah, berarti kalau Eropa itu biasanya sama nggak sih kayak sepak bola? Biasanya kan Spanyol, Inggris, negara-negara tersebut ya. Mereka lebih unggul gitu kan. Lebih unggul ya. Tapi Ardi ini nggak sih kecil hati nggak begitu tahu hasilnya misalnya belum bisa dapat predikat? Apa yang dirasain Ardi? Ya kecewa sih pasti ada ya. Pasti ada meskipun sedikit ya. Tapi nggak boleh berkepanjangan gitu. Jadi harus memperbaiki diri untuk jadi lebih baik lagi. Memperbaiki diri untuk jadi lebih baik, Mahatizen ya. Karena juga Habibie lihat Ardi aja kenalnya 2009, berkompetisi 2010. Dan itu mewakili ke kejuaraan dunia itu 2014 ya. Itu juga tentunya dengan latihan keras ya. Itu pola latihannya gimana sih? Ada pelatihnya nggak sih untuk Ardi sendiri? Kalau pelatihnya sih nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Jadi kita belajar sendiri gitu. Dan kalau bisa juga nyiptain trik sendiri. Oh, ciptain trik sendiri? Buat trik sendiri gitu. Nah terus kalau untuk latihannya itu kalau saya setiap hari itu sehari sekitar 2 jam. Jadi jam 3 sore sampai jam 5 itu latihan udah megang bola terus. Dari jam 3 sampai jam 5. Itu apa aja sih yang dilakuin sebenarnya? Itu Habibie aja 20 menit aja udah. Ini 2 jam loh. Jadi kalau misalkan latihan mau kompetisi sama nggak ada kompetisi itu beda. Beda ya persiapannya ya. Kalau kita nggak ada kompetisi itu lebih ke kayak ngulik-ngulik trik, cari-cari trik baru gitu. Kalau mau ke kompetisi kita lebih ngelancarin trik yang akan kita pakai waktu di kompetisi nanti. Oh gitu. Kriterianya yang dinilai apa aja emang kalau udah lagi kompetisi itu Ardi? Jadi ada beberapa diantaranya itu kontrol bola, creativity, difficulty atau tingkat kesulitan, sama originality.
Oh, wah ini kayaknya yang paling susah originality. Pasti originality itu juri akan melihat, waduh ini trik belum pernah dipakai nih sebelumnya gitu kan ya. Wah Ardi tuh harus PR ya kayak gitu ya. Mikir juga guys, Mahatizen ya. Jangan dikira enak ya. Habibie pikir sekedar intinya bisa juggling, terus bola ada di kepala gitu udah beres. Enggak gitu ya. Ada originality-nya juga ya. Ini juga Ardi pegang bola nih sekarang nih. Ortus 8. Wah, kenapa ada tulisannya nih? Emang brandnya ini? Ini brandnya Ortus 8. Ortus 8. Iya. Dan ini juga kayaknya yang lagi Ardi pakai sekarang dari Ortus 8 semua ya. Jadi saya itu brand ambassador dari Ortus 8. Oke, keren loh. Udah jadi brand ambassador Ortus 8 ya. Ini mulai dari bola, terus kemudian sepatu juga sepatu, terus baju juga, atau t-shirt. Dan tentunya juga ini yang akan sehari-hari mensupport Ardi untuk latihan juga ya. Iya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya nih ya. Kalau misalnya Ardi ini kan seorang atlet, pasti atlet itu ada ramuan atau mungkin resep gitu menjaga kebugaran atau kesehatan. Ardi sendiri gimana cara menjaga kesehatan Ardi sendiri sebagai seorang atlet profesional freestyle soccer? Yang pertama sih rajin olahraga ya itu pasti. Rajin olahraga, terus sama makanannya juga dijaga. Oke. Gitu. Jadi harus ada konsumsi protein harian itu harus tercukupi gitu nutrisinya gitu. Ininya keseimbangan gizi ya, dilihat gitu. ya. Itu biasanya pola makannya Ardi sendiri kayak sarapan jam berapa, kemudian menunya apa, itu udah diatur nggak sama Ardi? Sebenarnya diatur sih enggak, tapi karena ikut kebiasaan jadi udah setiap hari ya kayak gitu aja gitu. Di jam-jam tertentu jam-jamnya. udah pasti ada jam lapar ya. Gitu. Udah tahu ada apa namanya sih, metabolisme tubuhnya udah mengenal sendiri ya Ardi ya. Karena ini Habibie pernah tuh dulu pasang story di Instagram ya, @Habibie_follow jangan lupa. Itu Habibie bilang lutut Habibie waktu itu sakit. Nah kebetulan Ardi ini kasih suggest pakai daun salam, inget ya Habibie. Habibie cuma takut pahit aja. Habibie terus mikir, keren ya Ardi ini, maksudnya paham. Itu kan hitungannya jamu ya. Hobi minum jamu juga kan mungkin Ardi? Enggak sih. Kalau yang daun salam itu kebetulan resep dari orang tua sih. Resep dari orang tua. Jadi dikasih tahu dari orang tua karena dulu juga sempat ada sakit gitu. Terus cedera atau gimana? Iya karena cedera lututnya jadi sakit gitu kan. Terus dikasih tahu katanya suruh minum air daun salam, coba rutin minum, akhirnya benar sembuh gitu. Wah itu hilang sakitnya. Itu salah satu ilmu juga ya. Mahatizen boleh coba tuh. Habibie belum sih. Alhamdulillah udah sembuh juga sekarang. Oke, Ardi bisa dikasih ini nggak motivasi gitu ya untuk Mahatizen, karena Ardi mencapai di titik ini itu bukan perjalanan mudah. Pasti juga butuh perjuangan, apalagi beberapa kali ikut kompetisi internasional di tingkat dunia. Kasih motivasi deh buat Mahatizen untuk selalu setia dengan apa yang dicintai. Sekarang apa dengan yang dikerjakan sekarang? Boleh kasih dong. Ya, jadi untuk Mahatizen, apapun yang kalian lakukan itu hobi kalian atau apa, asal itu positif, kalian terus tekuni terus. Walaupun kalian gagal, kalian coba lagi, bangkit lagi, dan saya yakin suatu hari dari hal tersebut akan membuahkan hasil untuk kalian. Tuh. Ya, jadi harus tekun dan semangat juga terus ya, kayak Ardi tadi bilang apa yang yang dicintai itu jangan lupa untuk ditekuni terus dan pasti nanti akan membuahkan hasil. Dalam waktu dekat ini ada nggak kompetisi-kompetisi yang mungkin Ardi akan ikuti? Nggak ada sih. Kalau kompetisi belum, nasional udah lewat kemarin. Udah lewat. Baru selesai. Waktu itu apa prestasi terakhirnya? Tahun ini saya jadi juri. Udah jadi juri aja. Jadi juri. Harusnya Habibie ikut tuh. Iya kan? Harusnya Habibie ikut. Jadi juri. Apa kesulitannya untuk jadi juri itu? Kesulitannya ya dalam menilai sih harus lebih objektif gitu ya. Karena kan nggak sembarang nilai juga gitu untuk menentukan juara nasional itu, juara se-Indonesia gitu. Berarti ini kalau misalnya Ardi udah jadi juri kayak gini, masih boleh nggak sih untuk mengikuti kompetisi berikutnya nantinya? Masih boleh ya. Oke deh. Nah itu Mahatizen ya, inspirasi sedikit cerita dari Ardi yang sudah membanggakan
nama Indonesia, membawa nama Indonesia di tingkat dunia untuk freestyle soccer. Oke, sukses terus ya Ardi ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ketemu-ketemu lagi tentunya di lain kesempatan. Dan Matizen jangan lupa kalau misalnya ingin tahu produk lengkap tentang Samesta Mahatha Margonda, bisa langsung ke marketing galeri kita di Jalan Margonda Raya, nomor 367 Kota Depok, atau bisa juga WhatsApp di 08111 021 577. Habibi izin pamit dulu ya Matizen ya, jangan lupa subscribe dan juga komen kalau misalnya Matizen ada tokoh-tokoh yang ingin diundang di Samesta Mahatha Margonda, boleh di request di sana ya. Tokoh inspirasi siapa yang di bidang apa seperti itu, tulis aja di kolom komentar, gak apa-apa. Habibi pamit, Ari juga pamit ya. Sampai jumpa Matizen.